Sejarah perkembangan komputer. Pada generasi pertama 1940 sampai 1956, komputer berbasis tabung vakum berukuran besar dan boros energi. Pada generasi kedua 1956 sampai 1963, penggunaan transistor menggantikan tabung vakum lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Pada generasi ketiga 1964 sampai 1971, penggunaan integrated circuit atau IC yang memungkinkan ribuan transistor dipasang dalam satu chip. Pada generasi keempat 1971 sampai sekarang, penggunaan mikroprosesor yang mengadatkan semua komponen CPU dalam satu chip komputer pribadi mulai berkembang pesat. Aspek ekonomi dan hukum dari produk Indonesia. 1. Aspek ekonomi. Semakin baru produk informatika, maka harganya semakin mahal. Semakin lengkap kemampuan dan fitur suatu produk informatika, maka harganya juga semakin mahal. Produk informatika yang mudah dan nyaman digunakan akan memiliki value lebih tinggi dan banyak digunakan. 2. Aspek hukum. A. Lisensi komersial. Mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat. Pengguna hanya boleh menggunakan setelah membayar dan tidak boleh menyebarkannya secara sembarangan. Contohnya seperti sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolah lainnya. B. Lisensi gratis. Pengaturan ini memperbolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara gratis. Akan tetapi, tetap ada beberapa kebijakan lain yang biasanya harus dipegang teguh pengguna. Contoh pengaturannya adalah tidak membagikan ke orang lain jika ingin memperolehnya harus lewat sumber pertama. C. Lisensi open source adalah memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut tetapi juga untuk melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. D. Lisensi domain publik. Pada lisensi ini, pembuat produk memang sengaja memberikan produk kepada orang-orang. Hampir sama dengan lisensi umum, orang bebas menyebarkan dan menggunakan produk tersebut. Informatika untuk masa depan. 1. Meningkatkan akses informasi global. 2. Mengubah pola sosial dan budaya. 3. Mendorong inovasi teknologi. 4. Meningkatkan kemudahan telekomunikasi. 5. Memperkuat pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. 6. Membuka peluang ekonomi baru. 7. Meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi cerdas. 4. Menghadirkan tantangan etika dan keamanan. D. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. 1. Karir di bidang informatika. Software developer, analisis data, keamanan cyber, konsultan teknologi, mobile application development, pengelolaan infrastruktur TI. 2. Studi lanjut di bidang informatika. Software engineer, system analysis and system integrator, konsultan IT, database engineer atau database administrator, web engineer atau web administrator, computer network atau data communication engineer, programmer, software tester. 3. Sertifikasi di bidang informatika. CCNA atau Cisco Certificate Network Associate, CCIE atau Cisco Certificate Internet Network Expert, RHCE atau Red Hat Certificate Engineer, MCTS atau Microsoft Certificate Teknologi Spesialis, MCITP atau Microsoft Certificate IT Profesional, PMP Project Management Profesional.